عفوا. Al-Arabiyyah baina yadaik. Tes. Tes satu. Tes. Empat, tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali pada kesempatan kali ini masih dengan pembahasan kita atau pelajaran kita dengan kitab Al-Arabiyyah baina yaday. Tayyib, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita ambil yang kemarin, yaitu lanjutan dari halaman yang sebelumnya. Dan alhamdulillah kita sudah berada pada ad-darsu al-hadiya ashar. Kita sudah berada pada ad-darsu al-hadiya ashar pada halaman ke-39. Di sini pada ad-darsu al-hadiya ashar, yaitu pelajaran yang ke-11, kita akan membahas beberapa latihan. Yang pertama di situ lanjutan dari latihan yang sebelumnya, yaitu yang halaman yang sebelumnya, dan sekarang di sini ada at-tadribu ats-tsalis. Di sini ada latihan yang ketiga. Perintah dari latihan yang ketiga adalah hati jumalan kama fil mithali. Kita disuruh untuk membuat jumlah atau kalimat sebagaimana yang ada atau sebagaimana contoh yang ada di bawah ini. Contoh kalimat yang akan kita buat adalah hadza walidi aliyun huwa muhandisun. Kita akan membuat kalimat dengan mengikuti contoh di atas, yaitu hadza walidi aliyun huwa muhandisun. Di sini ada beberapa gambar yang ada di bawah dari contoh tersebut. Yang pertama di situ ada gambar seorang wanita tua, yaitu kita namakan walidah. Walidah adalah ismul muannats dari walid. Kenapa dinamakan ismul muannats? Karena di situ ada ta marbutah yang merupakan kekhususan dari isim muannats. Dan walidah di sini adalah muannats, dan walidah maknanya adalah ibu. Di sini kita akan buat sebagaimana contoh yang ada di atas atau yang tadi kita sebutkan. Pada contoh tersebut kita perhatikan hadza. Hadza. Kemudian hadza di sini adalah ismul isyarah. Walidi di situ adalah isim untuk mudzakkar. Dan isyarah hadza ini dikhususkan atau diperuntukkan untuk yang mudzakkar.
Namun pada gambar yang akan kita buat pada latihan yang walidah di situ adalah muannats. Maka isim isyarah yang kita gunakan menggunakan isim isyarah untuk muannats yaitu hadhihi. Maka di sini kita akan buat dengan isim isyarah hadhi. Thayyib. Jadi walidah di situ akan menjadi hadhihi walidati Khadijatu. Kemudian begitu juga dengan dhamirnya. Yang tadi dhamir huwa muhandis pada contoh hadza walidi Ali, maka dhamirnya juga kita rubah dengan dhamir untuk muannats, untuk wanita, maka dari huwa akan berubah menjadi hiya. Hiya tabibatun. Kalimatnya akan menjadi hadhihi walidati Khadijatu hiya tabibatun. Ini adalah ibuku Khadijah. Ia adalah seorang tabibah, seorang dokter. Kemudian gambar yang selanjutnya di situ ada gambar seorang anak laki-laki atau di situ keterangannya adalah akh, Sa'id dan muallim. Kita buat sebagaimana contoh di atas. Karena akh di situ adalah ismul mudzakkar, maka kita gunakan isim isyarat untuk mudzakkar. Maka kita gunakan di situ adalah hadza. Hadza akhi. Hadza akhi Sa'idun huwa muallim. Begitu juga dengan dhamirnya, dhamir ghaib. Huwa dhamir munfasil. Kita gunakan juga dhamir untuk mudzakkar. Karena di situ yang diminta keterangannya adalah untuk yang mudzakkar yaitu akhi, saudaraku. Kemudian gambar ukhtun Sa'idah muallimah. Karena Sa'idah adalah muannats, maka kita gunakan isim isyarah untuk muannats sebagaimana pada contoh yang pada latihan yang pertama tadi walidah. Maka di situ kita gunakan isim isyarah muannats menjadi hadhihi ukhti Sa'idatu hiya muallimatun. Begitu juga dengan ibnun Badr talibun. Karena di situ ibnun adalah mudzakkar, maka kita gunakan isim isyarah untuk mudzakkar dan juga dhamir untuk mudzakkar. Maka di sini menjadi hadza ibni Badrun huwa talibun. Ibnatun adalah muannats hakiki. Seorang anak perempuan merupakan muannats hakiki, maka kita gunakan isim isyarah yang pas di situ adalah menggunakan hadhihi. Begitu juga dengan dhamirnya. Dhamir yang pas dengan isim isyarah hadhihi muannats adalah menggunakan dhamir hiya. Maka di sini kalimatnya hadhihi ibnati nada hiya talibatun. Ini adalah anak perempuanku nada. Dia adalah seorang talibah, seorang siswa. Kemudian begitu juga dengan am di situ mudzakkar, maka kalimatnya menjadi hadza ammi Hamzatu huwa tabibun. Thayyib, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjut dengan latihan yang keempat, at-tadribur rabi'. Permintaan dari latihan yang keempat ini adalah tabadali as-su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil amthilati. Kita diperintahkan untuk saling tanya jawab dengan teman sebagaimana pada contoh yang akan kita sebutkan di bawah ini. Contoh dari tanya jawab yang akan kita buat adalah man hadza. Jawabannya adalah hadza Ahmadu. Man hadza Ahmadu. Yang perlu kita perhatikan di situ adalah isim isyarahnya. Ketika isim isyarah yang diminta adalah untuk menjelaskan mudzakkar, maka kita gunakan jawabannya juga untuk mudzakkar. Karena di sini man hadza isyarah atau isyarat yang diperuntukkan untuk mudzakkar, maka jawaban dari isyarat tersebut adalah menggunakan isim isyarah mudzakkar menjadi hadza. Man hadza, jawabannya adalah hadza Ahmadu. Begitu juga dengan
misal yang kedua atau contoh yang kedua. Di situ menggunakan isim isyarah untuk muannats. Karena di situ jelas ketika kita melihat yang diminta adalah atau yang digunakan menggunakan isim isyarah muannats, maka yang dimaksud adalah atau yang al-musyar alaih adalah untuk muannats. Di sini contohnya man hadhihi. Kalimat hadhihi adalah isim isyarah yang diisyarakan untuk muannats. Jawabannya juga harus menggunakan muannats karena soalnya adalah untuk muannats. Begitu juga dengan jawabannya harus isyarat untuk muannats. Jawabannya di situ adalah hadhihi Zainabu. Ini adalah Zainab. Contoh yang ketiga menggunakan ma hadza. Ma hadza. Sebagaimana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasannya man di situ dipergunakan untuk lil akil. Kemudian ma di situ biasanya dipergunakan untuk li ghairi akil, untuk selain yang berakal, seperti benda dan selainnya. Adapun kalimah man dikhususkan untuk yang berakal seperti manusia. Maka di sini ma hadza, ketika kita mendengar pertanyaan menggunakan ma hadza, berarti yang dimaksud adalah benda atau yang selain dari yang berakal. Dan kalimah hadza di situ adalah isim isyarah untuk mudzakkar. Kemudian jawaban dari hadza tersebut hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Namun isim isyarah di situ adalah menggunakan mudzakkar, dan mudzakkar di situ adalah mudzakkar majazi, bukan mudzakkar yang hakiki. Kemudian contoh yang keempat, ma hadhihi, begitu juga dengan kalimat ma hadhihi. Menggunakan isim isyarah muannats. Maka yang ditanyakan adalah untuk muannats. Kemudian jawabannya pun harus menggunakan isim isyarah untuk muannats. Jawaban dari ma hadhihi adalah hadhihi suratun. Karena kalimah surah gambar adalah muannats, dan muannats di situ adalah muannats majazi. Baik, kita akan buat kalimat tersebut sebagaimana misal atau contoh yang sudah kita jelaskan tadi. Di sini ada beberapa kalimat yang perlu kita rubah dari contoh yang ada atau yang setelah kita sebutkan tadi. Misalnya di sini ada kalimat Laila. Maka di sini kita tanya man, Laila itu muannats atau mudzakkar? Laila adalah muannats. Maka di situ isyarah yang kita pakai adalah menggunakan isyarah untuk muannats. Maka di sini kita pakai isim isyarah hadhihi. Maka pertanyaannya menjadi man hadhihi. Jawabannya juga menggunakan isim isyarah untuk muannats karena pertanyaannya untuk muannats tadi. Jawabannya juga menggunakan hadhihi Laila. Kemudian di situ ada gambar syajarah. Syajarah maknanya adalah pohon. Karena syajarah juga merupakan muannats dan muannasnya adalah muannats majazi, maka kita menggunakan isyarah hadhihi. Namun kita lihat lagi apakah syajarah di situ isim yang berakal atau tidak? Ghairi akil. Isim isyarah itu ghairu akil, tidak berakal. Maka kalimat yang kita gunakan atau pertanyaan yang kita gunakan adalah menggunakan ma al-istifhamiyah. Ma di situ bermakna untuk ghairu akil, dan yang tadi man di situ bermakna untuk yang berakal. Maka di sini pertanyaannya adalah ma hadhihi. Ma hadhihi. Jawabannya juga menggunakan hadhihi. Hadhihi syajaratun. Kemudian Umaru. Kita lihat, perhatikan Umaru. Umaru berakal atau tidak berakal? Akil. Umar adalah akil. Yaitu orang yang berakal. Maka yang kita gunakan di situ untuk menanyakan Umar adalah menggunakan man. Dan man di situ, Umar di situ mudzakkar atau muannasnya? Mudzakkar. Maka isim isyarah yang kita gunakan untuk Umar adalah untuk isim isyarah yang mudzakkar. Maka di sini menjadi man hadza, jawabannya pun untuk
mudzakkar, isim isyarah mudzakkar menjadi hadza Umarun. Hadza Umarun. Kemudian kita perhatikan usrah. Setelah usrah, usratun di situ mudzakkar atau muannats? Muannas. Dan muannas usratun di situ adalah muannats majazi. Muannats majazi. Dan kita gunakan isim isyarah yang pas di situ pada kalimat usrah adalah hadhihi. Dan kita lihat lagi apakah usrah itu berakal atau tidak? Ghairu akil. Kalimat usrah ghairu akil. Maka di sini yang pas adalah kalimat ma. Kita gunakan istifhamnya menggunakan ma al-istifhamiyah. Maka menjadi ma hadhihi, dan jawabannya pun harus menggunakan isyarah untuk muannas, menggunakan hadhihi usratun. Kemudian hammam. Hammam merupakan ismul makan, merupakan nama suatu tempat. Nama tempat. Dan hammam itu li ghairi akil, tidak berakal. Maka pertanyaan yang pas untuk kita gunakan adalah menggunakan mim. Dan hammam adalah mudzakkar. Isim isyarah juga yang pas kita gunakan adalah menggunakan hadza. Pertanyaannya adalah ma hadza? Jawabannya hadza hammamun. Ali. Karena Ali di situ adalah seseorang yang berakal dan juga seseorang yang mudzakkar, yang isim untuk mudzakkar. Maka kita gunakan pertanyaannya menggunakan man. Kemudian isim isyarahnya pun kita gunakan adalah untuk mudzakkar, yaitu hadza. Maka di sini pertanyaannya menjadi man hadza? Jawabannya adalah hadza aliyun. Ini adalah Ali. Kemudian Quran. Quran di situ mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Kemudian kita gunakan isim isyarah untuk mudzakarnya. Dan kita lihat lagi apakah Quran itu akil atau untuk yang berakal atau untuk yang li ghairi akil atau yang tidak berakal? Li ghairi akil. Maka kalimat yang pas untuk kita menanyakannya adalah menggunakan istifhamnya adalah ma. Ma hadza. Jawabannya adalah hadza Qur'anun. Kemudian Fatimah, karena Fatimah adalah muannats hakiki, maka otomatis kita akan gunakan isim isyarah untuk muannas, yaitu hadhihi. Dan juga ia adalah Fatimah di situ adalah seseorang yang berakal, akil. Maka kita gunakan istifhamnya menggunakan kalimat man. Maka di sini menjadi man hadhihi, jawabannya hadhihi Fatimatu. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-40. Masih dengan at-tadrib, dan pada halaman ini kita memasuki at-tadribu al-khamis. Kita masuk ke tadrib al-khamis, latihan yang kelima. Pada latihan yang kelima ini permintaannya juga sama. Tabadali al-hiwara ma'a zamilika kama fil mithal. Masih saling tanya jawab dengan teman, namun tidak keluar dari contoh yang ada di bawah ini. Tanya jawab tersebut tidak keluar dari contoh yang sudah ditentukan yang ada di bawah ini. Contoh dari tanya jawab yang akan kita buat adalah hadza jaddi Ammarun. Hadza jaddi Ammarun. Kemudian wa hadhihi jaddati Aminatu. Kemudian ahlan wa sahlan. Pada tadrib yang kelima ini kita perhatikan di situ beberapa gambar. Ada gambar walidi Ahmadu, kemudian walidati Zainabu, kemudian akhi Umar, kemudian ukhti Huda, ibni Ali, ibnati Ablah, ammi Muad, ammati Azizah. Taib, kita kan mencoba untuk merangkai kalimat tersebut sebagaimana
gambar yang ada di bawahnya, namun tetap tidak keluar dari contoh yang sudah ditentukan. Maka di sini walidi Ahmad akan menjadi hadza walidi Ahmad, yaitu dengan kita menambahkan isim isyarah. Isim isyarah yang sebelum kalimah walidi, dan hadza, kalimat hadza walidi Ahmad di situ adalah apa? Hadza di situ dalam jumlah, dalam kalimat, dia di situ berkedudukan sebagai apa? Sebagai mubtada. Kenapa? Dikarenakan dia adalah isim isyarah. Isim isyarah, dan yang menjadi isim isyarah dari hadza adalah dza. Kemudian walidi di situ sebagai apa? Sebagai khobar dari hadza. Dan dia di situ susunannya susunan idhafah, mudhaf ilaih. Walidi. Kalimah walid kemudian ditambahkan dengan ya al-mutakallim lil idhafah. Ya mutakallim untuk idhafah. Pada kalimat terakhirnya walidi di situ ya mutakallim, maka di sini walidi sebagai khobar dari hadza. Kemudian kalimah Ahmad. Ahmad di situ sebagai apa? Sebagai badal dari walidi. Ahmad sebagai badal dari walidi, dan badal merupakan salah satu minat tawabi', merupakan at-tawabi', dan ia mengikuti mubdal minhunya, yaitu yang dibadali, yaitu walidi, kalimah walidi, maka ia pun mengikuti i'rab kalimat yang sebelumnya. Kemudian kita lihat walidati Zainab. Karena walidati di situ adalah muannats hakiki, maka kita gunakan isim isyarah untuk muannats. Maka kalimatnya menjadi hadhihi walidati Zainabu. Akhi isim mudzakkar. Umar juga nama orang untuk mudzakkar. Maka kita gunakan isim isyarah yang pas di situ adalah untuk mudzakkar menggunakan hadza. Begitu juga dengan kalimat setelahnya, kalimat ukhti, huda, karena di situ adalah muannas, maka kita gunakan untuk muannas. Begitu juga kalimat ibni Ali, karena ia adalah mudzakkar, kita gunakan juga isim isyarah untuk mudzakkar. Begitu seterusnya. Tayyib, kita beralih ke at-tadribu as-sadis. Tadrib as-sadis, yaitu tadrib latihan yang ke-6. Perintah dari latihan yang ke-6 adalah ajib anil as'ilati at-taliyah. Kita disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, man walidur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mungkin antum para pemirsa yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat kembali pada safhah atau halaman yang sebelumnya. Pada halaman sebelumnya, pada pelajaran yang sebelumnya juga di situ disebutkan ada silsilatu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasab dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa walidur Rasul, siapa bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ sudah disebutkan. Baik, mungkin kita beralih ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-41. Di sini kita akan memasuki pelajaran yang baru. Pada halaman ke-41 ini adalah kita memasuki pelajaran yang ke-12, yaitu ad-darsu ats-tsaniyah asyar. Ats-tsani asyar. Kita memasuki pelajaran yang ke-12. Di situ al-qiraah wal kitabah. Pelajaran yang ke-12 ini adalah pelajaran untuk membaca dan menulis. Yang pertama, pelajaran yang pertama dari pelajaran yang ke-12 adalah al-qiraah. Kita membaca. Bagaimana metode kita membaca? Itu yang akan kita tekankan untuk pertama kalinya. Di sini ada gambar dan keterangan dari gambar tersebut, walidun. Kemudian di situ walidatun. Kemudian ada gambar akhun. Kemudian ukhtun. Kemudian ibnun, ibnatun, ammun, ammatun,
jaddun, jaddatun, syajaratun, usratun. Di situ ada gambar walidun, bermakna bapak. Walidatun bermakna ibu. Akhun bermakna saudara laki-laki. Ukhtun maknanya saudari. Ibnun maknanya anak laki-laki. Ibnatun anak perempuan. Ammun adalah paman dari bapak. Ammatun bibi dari bapak. Jaddun adalah kakek. Jaddatun nenek. Syajaratun pohon, dan usratun adalah bermakna keluarga. Pada tadrib yang pertama ini, pada gambar yang sudah kita sebutkan tadi, di situ adalah isim yang digunakan di situ isim nakirah. Isim nakirah. Walidatun, walidatun, akhun, ukhtun, ibnun, ibnatun, ammun, ammatun, semuanya menggunakan isim nakirah. Kemudian kita beralih ke at-tadrib yang selanjutnya, at-tadribu tsani. Perintah dari at-tadribu tsani di sini adalah sil baina al-kalimataini al-mutamathilataini. Kita diperintahkan untuk menyambung kalimat yang serupa dengan kalimat sebelumnya, yaitu kalimat yang serupa dengan daftar atau diagram atau nomor 1 dengan yang nomor 2. Di situ ada kalimat, pada contohnya adalah yaqra'u. Kita sambung dengan kalimat yang serupa dengan yaqra'u. Di situ ada yang pertama adalah kalimat yusalli. Yusalli kita sambung dengan yang serupa dengan kalimat yusalli. Yusalli. Nah, mungkin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin antum bisa langsung meletakkan atau menghubungkan antara kalimat yang satu dengan yang satunya lagi, namun tetap dalam koridor dia menyerupai kalimat yang sebelumnya, yaitu kalimatnya mirip dengan kalimat yang sebelumnya. Taib, kita beralih ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-42. Kita memasuki at-tadribu tsalits. Masih dengan pelajaran yang ke-12, at-tadribu ats-tsalis. Di sini adalah unzur wastami waqra. Perhatikan, dengarkan, dan bacalah. Hadza ammuhu Ahmadu huwa muhandisun. Ini adalah pamannya Ahmad, huwa muhandisun. Perintah dari at-tadribu tsalis pertama adalah kita disuruh untuk memperhatikan. Yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah kalimat per kalimatnya. Kalimat hadza di situ sebagai apa? Posisinya sebagai mubtada. Kemudian ammuhu sebagai khabar dari mubtada. Dan ammuhu di situ adalah idhafah, dia mudhaf dengan mudhaf ilaih. Di situ ada kalimat ha. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil ha, dan ia majrurun. Afwan, ha di situ adalah mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin dari mudhafnya ammuhu. Kemudian kalimat Ahmad. Ahmad posisinya dalam kalimat tersebut, jumlah ini adalah sebagai badal. Badal dari dhamir muttasil, yaitu mudhaf ilaih pada ammuhu. Dhamir muttasil mudhaf ilaih pada ammuhu fi mahalli jarrin, di situ adalah kembali ke Ahmad. Ammuhu pamannya, kalimatnya pamannya kembali ke Ahmad, dan Ahmad di situ adalah sebagai badal dari dhamir muttasil ammuhu. Huwa muhandis. Ini adalah pamannya Ahmad. Pamannya Ahmad itu adalah seorang muhandis, insinyur. Kemudian kita perhatikan lagi kalimat selanjutnya,